إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Isnin tanggal 2 bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah, tanggal 18 Oktober 2020. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat walafiat. Kita bersyukur Allah memberikan kesehatan kepada kita dan Allah berikan hidayah kepada kita pada hari ini. Baru saja kita menyelesaikan salat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan salat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kajian malam ini saya ingin sampaikan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang memberitakan kepada kita tentang orang-orang yang akan mendapatkan rumah di surga. Rumah di dunia aja kita bahagianya luar biasa. Pada saat kita hidup berumah tangga, yang kita mohon-mohon agar kita mendapat tempat tinggal, tempat bernaung, rumah kita. Tapi yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rumah di surga. Manakala kita mempraktikkan beberapa macam mungkin yang dapat ulun angkat pada kajian malam hari ini. Apa di antara hadis Nabi yang berhubungan dengan itu? Yang pertama hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Siapa Ummu Habibah itu? Istri Nabi, namanya Ramlah binti Abu Sufyan. Ummu Habibah seorang wanita beranak satu yang dikawini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perwakilan nikah. Ummu Habibah anak pemimpin kafir Quraisy. Bapaknya Abu Sufyan memimpin perang Uhud di kalangan orang-orang kafir. Memimpin perang Uhud. Ummu Habibah pun masuk Islam pada rombongan pertama bersama suaminya Ubaidillah. Kemudian hijrah ke Habasyah,
sebelum hijrah ke Madinah, hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Hari ini di tengah perjalanan suaminya yang diharapkannya untuk membimbingnya murtad. Setelah bertemu dengan pendeta-pendeta Nasrani, Ubaidillah kembali kepada agama lamanya. Ubaidillah bin Jahash murtad. Artinya dengan beberapa orang kelompok hijrah ke Ethiopia, termasuk Ubaidillah suami istri, suaminya murtad, tinggal istrinya. Maka istrinya ditinggal murtad ini sedang dalam keadaan hamil waktu itu. Habibah, putri dari Ummu Habibah dengan Ubaidillah, lahir di Habasyah, lahir di Ethiopia. Luar biasa ujian yang Allah timpakan kepada seorang perempuan, Ummu Habibah. Dari pihak keluarga tidak suka karena dia masuk Islam. Ditambah suami yang meninggalkannya murtad, tapi imannya bertahan. Dan dia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpukul ayahnya, seorang pimpinan kafir Quraisy. Anak perempuannya menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ayahnya pada tahun ke-8 masuk Islam. Ummu Habibah ini yang meriwayatkan hadis yang akan kita angkat. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ummu Habibah, man shallas nataini asyarata raq'atan fi yaumin wa lailah. Siapa yang salat 12 rakaat siang dan malam. Maksudnya salat apa? Sunnah rawatib. Karena kalau salat 5 waktu 17 rakaat. 17 rakaat. Tapi Nabi mengatakan siapa yang salatnya 12 rakaat siang dan malam. Coba kita hitung. Zuhur 2, Zuhur 4 sebelumnya, 2 sesudahnya, berapa? 6. 2 sesudah maghrib, 8. 2 sesudah isya, 10. 2 sebelum subuh, jumlahnya berapa? 12 rakaat. Man shallas nataini asyarata raq'atan fi yaumin wa lailah. Siapa yang salat 12 rakaat pada siang dan malam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Allah akan buatkan sebuah rumah di surga. Hadis diriwayatkan Imam Muslim 728 nomor hadisnya. Berita ini luar biasa menggembirakan kita karena hadisnya sahih. Cuman mempraktekkannya juga luar biasa sulitnya. Uyuh benar mempraktekkannya. Hingganya yang ada dalam benak kita, sholat fardunya aja sudah cukup. Kada perlu ada qobliyah dan ba'diyah. Padahal apa yang Nabi tawarkan dalam hadis yang sahih ini membuat seseorang yang istiqomah dalam sunnah rawatib 12 rakaat siang dan malam, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Kalau kita dibangunkan rumah di surga, masuk surga atau tidak? Masuk surga berarti. Masuk surga. Kecuali rumah itu dibangunkan di luar surga. Tapi ini rumah dibangunkan di surga. Tempat tinggal di surga yang luar biasa indah. Bagi orang yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah rawatib, jumlahnya 12 rakaat. Qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur, Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2,
ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, sebelum subuh 2 rakaat, jumlahnya 12 rakaat. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amal wajib dan amal-amal sunnah, maka Allah akan mencintainya. Apabila sudah Allah mencintainya, pendengarnya yang dipakainya adalah pendengaran Allah, penglihatnya yang dipakainya adalah penglihatan Allah, tangannya yang dipakainya untuk meraba adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak pernah memisahi, Allah tidak pernah jauh dengan orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita mencoba menghitung begitu banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan, tentang ibadah-ibadah sunnah ini yang membawa kita Allah tingkatkan ke tingkat yang tinggi, ke tingkat yang mulia dari ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Di antaranya bagi orang yang menjaga 12 rakaat setiap sehari semalam. Hadis yang berikutnya, orang yang akan mendapatkan tempat di surga, rumah di surga. Man sadda farjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajatan. Siapa yang mengisi shop yang kosong, siapa yang menyempurnakan shop yang tidak sempurna, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Ini terdapat dalam as-sahihain, Sahihain Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, artinya apa? Shop itu sangat perlu untuk kita rapatkan, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat setan itu seperti anak kambing yang menyelinap memasuki sab-sab yang kosong. Tentu pada kondisi-kondisi tertentu, seperti dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, dalam keadaan tidak ada gangguan. Karena sering sekali pertanyaan ini masuk, kayak apa sab yang sengaja kita renggangkan? Berarti kita lebih takut dengan corona daripada takut dengan Allah. Sungguh pernyataan ini pernyataan yang tidak nyambung. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, jika kita mendapati penyakit yang menular, penyakit yang ganas, maka larilah kita, takutlah kita, seperti lari pada saat berhadapan dengan seekor singa. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk tidak sholat berjamaah sama sekali pada saat kita mau turun berangkat? Waktu itu terjadi hujan yang lebat. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis sahih memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk tidak datang melaksanakan sholat wajib di tempat yang mulia ini pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi pada saat kondisi tertentu yang umumnya kita khawatir dengan virus yang tersebar,
di muka bumi ini. Maka kita dibenarkan sementara darurat ini, sementara darurat. Memang kita sering mendengar orang berkata, kalau di masjid kami mulai awal sampai akhir saf tetap rapat. Saf tetap rapat, bahkan kadada yang kananya sama sekali. Justru di masjid nang pina beranggang-ranggang tumbangan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Artinya satu yang perlu kita camkan di dalam hati kita, orang yang waspada dengan segala bentuk COVID yang menyebar di kalangan muka bumi ini, di kalangan umat manusia, bukan berarti tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga melaksanakan sunnah-sunnah apa yang hadis 27 derajat bagi orang yang sendiri dan salat berjamaah tetap itu berlaku pada kondisi-kondisi umum, pada kondisi yang tidak ada kita khawatirkan. Artinya hadis yang ulun angkat, orang yang merapatkan saf yang kosong, Allah membangunkan rumah di surga. Artinya kita nanti agak renggang sedikit nih, kadada nang hendaknya kah rumah di surga? Tidak, semuanya kita hendak, semuanya kita mau. Tidak lain, ulun sampaikan agar jangan seenaknya kita itu mengklaim, menyalahkan habis-habisan orang yang mengikuti protokol kesehatan. Dengan apa? Dengan mewaspadai agar tidak ada la dororo wala diroro. Kita jangan termasuk orang yang menularkan, dan kita jangan termasuk orang yang ditularkan. Itu aja. Kita bukan orang yang menularkan dan bukan orang yang ditularkan. Bukan orang yang memberikan mudarat dan bukan orang yang menerima mudarat. Solusinya tidak lain, jarak kita jaga, masker kita pakai, ulun terlepas bang supaya nyaman melihat pian, paksa dilepas sementara. Masker kita pakai, cuci tangan kita setiap saat kita bersihkan. Dan insya Allah ulun ingin katakan kepada jamaah sekalian, apa yang kita praktekkan seperti ini tidak salah. Kalau sudah selesai, siapa yang kada mau merapatkan saf? Siapa nang hakun 3 bulan berturut-turut kada salat Jumat? Kada ada yang hakunnya. Sama, kita semua rindu masjid. Kita semua rindu masjid. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan hujan lebat saja, kita boleh untuk tidak melaksanakan salat berjamaah dan salat Jumat. Siapa yang merapatkan saf, Allah akan bangunkan rumah di surga. Siapa lagi yang Allah bangunkan rumah di surga? Orang yang tidak meninggalkan setiap hari salat duha. Salat duha waktunya yang paling afdol pada saat anak unta sedang kepanasan. Anak unta di pagi hari kelepak-kelepak kepanasan. Ukuran suhu panasnya bukan di wadah kita. Karena Nabi menyampaikannya di mana? Di Madinah ini Nabi sampaikan. Panasnya Madinah lebih ekstrim daripada panas Makkah. Sebaliknya dinginnya Madinah lebih ekstrim daripada dinginnya Makkah. Dan tahukah kita puncak panas di sana sampai lebih daripada 50 derajat. 50 derajat. Maka jamaah sekalian, pada kondisi yang seperti ini panasnya, Ali bin Abi Thalib berkata, apa? Wa hubbiba ilayya minad dunya thalath. Aku yang paling kucintai di dunia itu 3. Apa 3 macam itu? As-saumu fis saif. Berpuasa di saat panas yang sangat terik. Panas yang menggantang, ukuran Madinah. Kita ukuran kita aja 2-3 kali berandam bulan puasa mun panas. Kata Ali bin Abi Thalib, aku senang berpuasa di saat panas yang sangat terik.
Jamaah sekalian rahimakumullah, salat duha 4 rakaat dianjurkan oleh Nabi dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, man sallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu biha baitun fil jannah. Siapa yang melaksanakan salat duha 4 rakaat, waktu duha kapan? Mulai matahari sudah terbit, sudah tinggi. Karena pada saat tulu' matahari terbit lewat beberapa menit, itu waktunya isyraq. Tahan lagi sekitar 30 menit, masuklah waktu duha. Kapan waktu duha itu berakhir? Menjelang waktu zuhur. Sampainya waktu zuhur. Sehingga ulama masih mengatakan ukuran pukul 7.30 sampai pukul 8 sampai pukul 11, di situ waktu duha. Dikerjakan 4 rakaat. Wa qabla al-ula arba'an, dan mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur 4, duha 4. Allah akan bangunkan rumah di surga. Kalau kita mengerti begitu besar ganjaran yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak mudah kita untuk melepaskan dan meninggalkan. Karena berapa 4 rakaat salat duha itu? Paling 15 menit. Bagi pekerja kantoran sangat baik. Sebelum berangkat berudu, kemudian kerjakan salat duha. Tapi kantor kami jauh, harus berangkat sebelum jam 7 hanya berangkat. Kan di kantor kita ada musalla. Ada musalla. Masuk, tanda tangan absen kita, ada lowong waktu pukul 10, sempatkan diri kita untuk melaksanakan salat duha. Fadilat yang disampaikan amat besar. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasul berwasiat kepadaku 3 macam agar aku tidak pernah meninggalkan. Apa 3 macam itu? Salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur. Berapa dikerjakannya salat witir sebelum tidur? 3 rakaat. 3 rakaat sebelum tidur. Muawiyah mengerjakannya 1 rakaat. Muawiyah bin Abu Sufyan. Sahabat mulai melaporkan cerita ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wahai Ibnu Abbas, itu sahabat Muawiyah salat witirnya 1 rakaat. Apa kata Muawiyah? Biarkan dia juga berkumpul dengan Nabi cukup lama. Artinya tidak ada di antara sahabat itu yang saling menyalahkan. Kalau sahabat yang lain mengerjakannya 3 rakaat sebelum tidur, Muawiyah bin Abu Sufyan mengerjakan 1 rakaat, dilaporkan apakah ini salah? Tidak. Karena Muawiyah adalah sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Abu Hurairah, Nabi berpesan agar aku tidak meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Ayyamul Bid 13, 14 dan 15. 13, 14 dan 15. 3 hari berturut-turut. Yang terbentur kita biasanya antara 13, 15, 14, 15 itu masuk hari Sabtu dan masuk hari Ahad. Ahad apalagi bulan Maulid nih, undangan bilang berpuluh-puluh. Namun bulan Safar ini kadang wani bepengantenannya, karena dianggapnya bulannya sial, padahal tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Di antara kalangan sahabat menggelar Safar itu adalah Safarul Khair, Safar yang baik. Sunyi walimah, tunggu bulan Maulidnya sudah masuk. Dalam 1 hari, hari Ahad itu sampai berapa? Sampai 5, 6, 7. Taungut buliknya kita nang mendatangin nih. Karena koyuhan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Di sini kadang-kadang terbenturnya kita puasa
3 hari. Padahal sebenarnya jika kita bertahan tidak terbentur. Yang wajib datang, bukan makan. Kita kan menerjemahkan kalau kau undangan itu wajibnya makan. Datang yang wajib. Memang kalau undangannya 1 atau 2, tahan. Datang ke undangan, aku puasa ke-14 hari ini, tahan. Naik, langsung bacakan doa barakallah, selesai. Terima kasih kata tuan rumah. Datang lagi ke undangan yang kedua, masih tahan. Maka menu yang disajikan ini kesenangan kita. Datang lagi ke undangan yang ketiga, pas giliran ke undangan yang kelima, perut sudah luar biasa laparnya, tungkahan kari kambing selenggenalan, aja bismillah tang hari ini buka aja. Benturannya di situ. Padahal jika kita bertahan tidak masalah. Tapi apa? Kita menghormati memang. Menghormati kepada sahibul hajat. Tapi kita makan atau kada makan, tuan rumah kada tahu juga sidin dibuka. Sidin duduknya di muka. Dan kemudian Rasul mengatakan jangan pernah lupa mengerjakan salat duha. Salat duha. Jadi orang yang salat duha kata Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat, dan orang yang salat 4 rakaat qabla zuhur, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Allah akan bangunkan rumah di surga. Kemudian yang berikutnya apalagi yang Allah bangunkan rumah di surga? Man bana masjidan banallahu lahu fil jannah mislah. Dalam hadis yang lain, man bana masjidan bihi wajhullah. Siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, maka Allah akan membangunkan rumah seumpamanya di surga. Di dalam hadis yang lain Rasul katakan, ikutlah kita berpartisipasi dalam membangun masjid, sekalipun kemampuan kita hanya seperti satu sangkar burung yang kecil, tapi ikut berpartisipasi. Ulama menyebutkan orang yang membangun masjid itu 3 komponen. Komponen pertama, golongan pertama adalah orang yang waqiful ard, mewakafkan tanah untuk dibangun masjid di atasnya. Dia hanya memiliki tanah ini kuberikan untuk dibangun masjid. Ini termasuk orang yang membangun masjid. Atau punya tanah lebar, separuh dari tanahku ini kujual seperti harga biasa, separuhnya kuberikan untuk pembangunan masjid. Sudah cukup. Yang kedua, waqiful mal, orang yang mewakafkan hartanya. Lamun tanahnya aja nang ada, yang mewakafkan hartanya kada terbangun masjid. Jadi golongan yang kedua yang termasuk Allah akan bangunkan rumah di surga adalah orang yang mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid. Dan yang ketiga, orang yang mendapatkan rumah di surga, satu kelompok kepengurusan yang amanah dalam menerima bantuan orang lain dan menyalurkan bantuan itu dengan hak dalam membangun. Artinya bapak-bapak ibu, pada saat kita ditunjuk menjadi kepengurusan sebuah bangunan rumah Allah, masjid, termasuk golongan yang akan dibangunkan rumah di surga. Karena tanpa 3 ini pasti kada terbangun. Tanahnya ada, duitnya ada, nang mau urusi pembangunannya kada ada. Jadi ketiga-tiganya Allah akan bangunan rumah di surga. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Hadis ini berbunyi, ana za'imu bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin seseorang akan dibangunkan rumah di dasar surga. Siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, tidak suka berdebat, sekalipun dia dalam posisi yang benar.
Islam melarang manusia berdebat karena perdebatan akan melahirkan permusuhan. Perdebatan bukan sampai pada baca celengan mata aja, akhirnya akan bertapakan meja, akan terjadi permusuhan. Uniknya di akhir zaman, acara debat ini justru mengasihkan. Rasul menjamin orang yang tidak suka berdebat, orang yang dibangunkan Allah rumah di surga, sekalipun kita berada pada posisi yang benar. Terus menyampaikan kebenaran itu bagaimana? Sampaikan kebenaran itu dengan kesantunan, bukan dengan perdebatan. Sampaikan kebenaran itu dengan akhlakul karimah. Sampaikan kebenaran itu dengan dakwah seperti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam berkembang dengan nilai-nilai dakwah akhlakul karimah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dimasukkan mungkin ke dalam hati kita, tidak tahan, kita tidak mampu. Tapi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi semua tindasan-tindasan, semua ocehan-ocehan, cacian, makian pada saat dakwah Nabi? Bukan itu yang Nabi terima saja, tapi Nabi berlumuran darah di sekujur tubuhnya pada saat dilempari oleh orang-orang Taif dengan batu. 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi hijrah ke Taif. Nabi mengenal orang Taif itu santun. Nabi menemui 3 tokoh Taif, ingin menyampaikan bahwa Nabi diangkat menjadi Rasul untuk menyebarkan agama Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata harapan Nabi tidak terwujud. Dikira orang Taif menyambut dengan baik, tapi disambutnya dengan kasar dan suara yang kasar, ketus. Di waktu Nabi mengatakan, aku diangkat oleh Allah menjadi Rasul, salah seorang tokoh Taif berkata, apakah ada yang lain wahai Muhammad yang diangkat oleh Allah jadi Rasul, jadi sampai kamu diangkat oleh Allah? Kada ada yang lain lagi kah? Ini kan ucapan yang menyakitkan. Sampai di situ, lebih daripada itu, Nabi diusir, harus melewati jalan-jalan setapak, dilempari batu, berdarah-darah. Marahkah Nabi? Tidak, malah Jibril yang marah. Muhammad izinkan 2 biji gunung ini kau himpitkan kepada orang Taif. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak wahai malaikat Jibril, jangan lakukan itu. Aku masih berharap nanti lahir sesudah mereka anak cucu yang taat kepada Allah dan tidak lagi menyekutukan Allah Ta'ala. Maka doa orang yang dakwah itu, apalagi mendapat gangguan, itu diijabah oleh Allah. Kapan Allah mengabulkan doa Nabi itu, harapan Nabi itu? 11 tahun setelah itu. 3 tahun sebelum hijrah, orang Taif masuk Islam berbondong-bondong. Tahun ke-8 Hijriah baru orang Taif masuk Islam. Allah mengabulkan permintaan Nabi dengan perjuangan yang luar biasa. Dengan perjuangan yang luar biasa. Apalagi yang kita bawa ini adalah agama di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bercecelengan mata, bahabangan telinga, bertepuk meja, saling mengkafirkan, saling mengklaim bahwa nikah ini bubuhan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Sampaikan agama itu dengan apa? Dengan kesantunan dan akhlakul karimah. Mencari orang yang paling buruk di muka bumi ini, mungkin kada banyak yang sekelas Fir'aun. Karena apa? Dia buruknya luar biasa. Wahsy bin Harb berkata, aku membunuh orang yang terbaik dan aku membunuh orang yang terburuk. Siapa yang dikatakan Wahsy bin Harb orang yang terbaik? Dari tombak yang ada di tangannya, dia lemparkan karena dia mengambil upah. Artinya pembunuh bayaran. Membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Pada waktu dia belum Islam. Tahun ke-8 Hijriah, pembunuh Hamzah Wahsy bin Harb masuk Islam. Dia menyesal melakukan itu. Dia malu menghadap kepada Nabi, karena dia yang memotong kupingnya paman Nabi, dia yang memotong hidungnya paman Nabi.
karena dia mengambil upah, tapi dia dapat hidayah masuk Islam. Dia berharap mudah-mudahan dia mampu membunuh orang yang paling buruk setelah dia membunuh orang yang paling baik. Tahun ke-11 Hijriah terjadi perang Yamamah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengutus Wahsy untuk berperang, dan lewat, maka Nabi menyuruh sahabat yang lain, akhbiruha, sampaikan kepadanya, annaha la tadkhulaha wa ajuz, orang Tuhan yang kayak sidin tuh kada masuk surga, karena di surga tidak ada orang tua. Tidak ada orang tua. Umur orang di surga berapa? Salasun atau salasan wa salasun, 30 atau 33. Umur produktif, umur potensi, cara berpikir, bekerja, umur itu luar biasa. Kada ada batuha, kada ada banom di surga. Jadi nang tuha kayak pian tu jadi kada masuk surga. Salah paham sidin, mengiung menangis meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Inilah bentuk guyon-guyon yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya guyon yang berdasar, kelucuan yang berdasar. Kita sering menerima kelucuan-kelucuan yang tidak berdasar. Jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, wa bi baitin min a'lal jannah liman hassana khuluqah. Allah akan membangunkan rumah di atas bagian surga bagi orang yang bagus akhlaknya, bagi orang yang bagus budi pekertinya. Kenapa? Abdullah bin Mubarak dalam 50 tahun dia mengkaji ilmu, 20 tahun dia mengkaji ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu fikih, itu 20 tahun. Dan 30 tahun dia mengaji tentang akhlak. Karena akhlak adalah jembatan ilmu. Sebanyak apapun seseorang itu memiliki ilmu, kalau tidak berakhlak, maka dia tidak mampu untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki. Akhlak dengan ilmu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sangat rugi kalau orang berilmu tapi tidak berakhlak. Berarti ilmu yang ada padanya tidak bermanfaat. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak lagi yang ulun ingin sampaikan tentang golongan-golongan yang akan diberikan rumah di surga. Waktu kita telah sampai, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ilmu yang sedikit disampaikan, kita berniat untuk mengamalkan bersama apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.